Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beserta training beauty consultant dan terapis kecantikan dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Jati Yunita dari Rumah Cantik Sehat Muslimah, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi materi tentang dasar-dasar pengetahuan kecantikan. Sebagai seorang beauty consultant dan juga terapis kecantikan, salah satu tugas teman-teman adalah memberikan layanan konsultasi, memberikan edukasi dan rekomendasi produk ataupun jasa treatment yang paling tepat untuk klien teman-teman. Oleh karena itu, pengetahuan dasar kecantikan dan pengetahuan produk adalah menjadi pengetahuan paling fundamental yang harus teman-teman kuasai. Langsung saja ya, saya akan presentasikan materinya. Sebentar ya. Baik, boleh perhatikan gambar berikut ini. Ya, ada dua wanita ya dengan kondisi kulit yang mengalami perubahan di angka 1 sampai angka 3 ya, atau kalau yang sebelah kanan 1 dan 2 kayak gitu. Menurut teman-teman mana yang secara naluri teman-teman akan pilih untuk menjadi kulitnya teman-teman? Ya, saya yakin semua dari kita yang melihat pasti memilih yang paling kanan ya, karena memang cantik itu adalah sebuah fitrah kayak gitu ya, sebuah naluri, menjadi pilihan pasti kita semua kayak gitu ya. Cantik, sehat, bersih, bersinar gitu ya. Itu menjadi pilihan kita semua. Oleh karena itu, industri kecantikan menjadi salah satu industri wellness paling besar gitu ya di dunia ini gitu ya. Eh, Skincare ataupun salon dan spa itu menjadi eh, industri terbesar, industri wellness di dunia ini, gitu ya. Coba perhatikan di slide ya. Ini adalah beberapa ciri-ciri dari kulit yang sehat. Yang pertama adalah kulitnya kenyal dan juga kencang. Kemudian teksturnya halus dan lembut. Kemudian memiliki kelembapan yang baik. Terus warnanya cerah kayak gitu ya. Tampilannya cerah karena warna kulitnya rata. Kemudian segar dan bercahaya. Kemudian cenderung tidak memiliki atau sedikit sekali kerutan yang ada ya sesuai dengan usia. Kemudian bebas dari permasalahan kulit. Ini adalah ciri-ciri kulit sehat yang menjadi tujuan kita semua seperti itu. Nah, bahasan selanjutnya adalah tentang problem-problem kulit. Dalam bahasan kali ini saya akan mengupas tentang problem kulit secara umum, kemudian kerusakan-kerusakan kulit, ciri-cirinya, dan juga tentang penuaan dini. Baik, bisa diperhatikan di layar ya, beberapa problem kulit yang dialami oleh wanita maupun pria di sekitar kita. Yang pertama adalah jerawat, kemudian flek dan noda hitam, kemudian ada bopeng. Bopeng ini terjadi sebagai luka parut ya, luka jerawat, kemudian kering, kulitnya terkelupas, kemudian bekas jerawat, juga ada kendur keriput, kemudian juga yang sering dialami oleh wanita berhijab nih, belang. Kemudian juga untuk wanita-wanita yang memiliki tipe kulit berminyak ya, biasanya juga terlihat kusam. Ini adalah beberapa problem kulit yang bisa jadi kita juga alami gitu ya, dan juga orang-orang di sekitar kita alami yang membutuhkan solusi dari kita. Nah, bagaimana problem-problem kulit ini terjadi? Saya akan bahas secara singkat ya. Baik, untuk kasus berjerawat kayak gitu ya. Secara umum jerawat berutusan baik itu yang meradang ataupun yang kering kayak gitu ya. Secara umum terjadi karena eh, kondisi
pori-pori yang tertutup, ya, pori-pori yang mengandung banyak minyak dan juga kotoran yang tertutup seperti itu. Jadi produksi minyak yang berlebih itu terperangkap di pori-pori yang menyebabkan inflamasi, kemudian meradang seperti itu. Kemudian flek atau noda hitam terjadi ketika sel melanosit dalam sel kulit kita itu memproduksi sel melanin yang berlebih sehingga tampil di permukaan kulit itu menjadi hitam. Kemudian bopeng ini terjadi ketika ada luka di bagian atas permukaan kulit, gitu ya, seperti jerawat yang menyebabkan kolagen, struktur kulit di bagian bawah di lapisan dermis itu kolagen dan elastin itu mengalami kerusakan. Kemudian problem kulit kering itu terjadi ketika kulit kita mengalami dehidrasi, ya, bisa jadi karena kekurangan cairan atau kelembapan kulit kita yang tidak terjaga. Kalau bekas jerawat jelas ya, itu terjadi ketika inflamasi dalam jerawat itu memunculkan apa ya, kondisi hiperpigmentasi gitu. Nah, kemudian kendur dan keriput itu terjadi karena penuaan, belang juga terjadi, biasanya terjadi karena sinar UV gitu ya, paparan sinar matahari yang berlebih. Kemudian kusam itu terjadi karena bisa jadi karena tipe kulitnya berminyak atau bisa jadi karena tumpukan sel kulit mati yang terlalu banyak. Nah, selanjutnya adalah ciri-ciri kulit rusak. Nah, ini mungkin bisa teman-teman lihat gitu ya di klien teman-teman ke depannya, apakah kliennya teman-teman memiliki ciri-ciri berikut gitu ya. Biasanya ciri-ciri kulit rusak itu ini ya, muncul ruam-ruam kemerahan di kulitnya. Kemudian terjadi perubahan warna kulit yang cukup cepat kayak gitu ya, dibandingkan dari warna kulit aslinya. Misalnya ketika orang itu memakai produk pemutih yang dosisnya itu terlalu tinggi seperti itu akan memunculkan kerusakan pigmen kulit yang bisa jadi cukup parah kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga, terbentuknya jaringan parut atau bopeng. Kemudian kulit mengalami pengelupasan. Terus bisa juga kulit itu menjadi sangat tipis, sensitif, dan juga rentan terhadap bakteri. Oleh karena itu, biasanya untuk kulit yang rusak akan cenderung mudah sekali berjerawat atau mudah sekali tampil kemerah-merahan ya, karena sangat tipisnya. Kemudian tiba-tiba munculnya jerawat yang terus-menerus atau muncul flek hitam yang banyak seperti itu ya. Ini adalah beberapa ciri kulit yang rusak yang nantinya akan menjadi PR-nya teman-teman untuk disolusikan. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang penuaan dini. Jadi, salah satu problem yang dialami wanita saat ini adalah tentang penuaan dini gitu ya. Bisa dilihat di gambar seperti itu, ada tampilan seorang wanita berumur 25 tahun tetapi memiliki kulit wajah yang lebih tua dari usia aslinya, tampak lebih tua daripada usia aslinya. Sedangkan di sebelahnya gitu ya, ada seorang wanita dengan usia yang sudah matang gitu ya, 52 tahun, tapi kita lihat tampak kulitnya itu masih kencang gitu ya, masih terlihat lebih muda gitu. Mana yang teman-teman pilih? Nah, tentu saja adalah berapapun usianya nanti gitu ya, inginnya adalah memiliki kulit yang terlihat lebih muda seperti itu. Nah, di slide selanjutnya kita juga bisa melihat tanda-tanda penuaan dini di beberapa wanita yang ada di slide berikut ini ya. Untuk wanita yang pertama gitu ya, usia kronologisnya atau usia di KTP itu 60 tahun, tapi usia biologis atau usia selnya 48 tahun, maka terlihat lebih muda. Berbeda dengan yang tengah nih, wanita dengan usia KTP atau usia asli 44 tahun, tapi usia biologis atau usia selnya 60 tahun, maka terlihat jauh lebih tua daripada wanita yang sebelahnya. Nah, ini akan
menjadi problem tersendiri gitu ya bagi wanita-wanita di sekitar kita gitu ya tentang penuaan dini ini. Teman-teman perlu paham nih kenapa ada penuaan dini gitu ya. Ya, salah satu organ tubuh yang mengalami penuaan dini lebih cepat daripada organ-organ yang lain itu adalah kulit. Oleh karena itu, teman-teman harus paham dan bisa mengedukasi orang-orang di sekitar kita bahwa usia remaja itu sudah harus melakukan perawatan gitu ya. Setidaknya melakukan perlindungan kayak gitu terhadap kulitnya agar terhindar dari penuaan dini. Minimal adalah tahapan pembersihan, pelembapan, dan juga perlindungan dari sinar UV. Karena kita tahu bahwa organ tubuh kita itu pasti menua, ya. Sedangkan pilihan untuk menua dengan indah kayak gitu ya, itu menjadi pilihan kita kayak gitu. Nah, dapat dilihat di gambar eh, di antara organ-organ tubuh yang kita miliki gitu ya, kulit adalah organ yang mengalami penuaan paling cepat kayak gitu ya. Oleh karena itu harus menjadi perhatian kita dan juga orang-orang di sekitar kita untuk mulai menjaganya, mulai merawatnya. Ini prinsip edukasi pertama yang harus teman-teman berikan kepada klien kita. Nah, apa saja sih penyebab problem kulit itu? Ya, penyebab problem kulit yang akan saya presentasikan setelah ini ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah adanya radikal bebas. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan buruk yang memunculkan kerusakan kulit. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan penggunaan skincare. Ya, beberapa radikal bebas yang menyebabkan kerusakan kulit bisa teman-teman lihat di slide berikut ini. Ya, ada rokok, ada asap kendaraan, kemudian gaya hidup yang kurang bagus ya, stres, kurang tidur, kemudian paparan sinar UV, bahan pengawet makanan, obat-obatan, virus maupun bakteri, kemudian junk food yang ada di sekitar kita, dan juga pestisida kayak gitu ya. Nah, mana nih di antara beberapa faktor penyebab kerusakan kulit ini yang teman-teman merasa bebas? Ya, tentu saja tidak ada ya kayak gitu ya. Untuk era sekarang kayak gitu ya, apalagi radikal bebas itu benar-benar menjadi salah satu faktor utama kayak gitu ya dari kerusakan kulit yang kita alami. Oleh karena itu pentingnya teman-teman memberikan edukasi kepada klien nanti gitu ya bahwa di sekitar kita itu banyak sekali radikal bebas yang bisa menyebabkan kerusakan kulit. Oleh karena itu pentingnya melakukan perawatan sejak dini. Seperti itu. Ini sama ya, beberapa radikal bebas yang menyebabkan kulit kita mengalami stres kayak gitu ya, mengalami kerusakan. Kemudian faktor yang kedua penyebab kerusakan kulit adalah kebiasaan buruk seperti itu. Apa saja kebiasaan buruk yang bisa menyebabkan kerusakan kulit? Di antaranya adalah dari makanan ya, dari asupan kita sehari-hari. Makanan minuman yang terlalu manis dan mengandung kafein atau juga terlalu mengandung banyak lemak seperti itu bisa menyebabkan kerusakan kulit seperti itu ya. Kemudian memanjat jerawat, kemudian sarung bantal yang kotor kayak gitu kan, itu bisa menyebabkan kulit wajah kita mengalami kerusakan ya, kerusakan jerawat misalnya. Kemudian kurang tidur, stres, itu bisa memunculkan hormon yang menyebabkan ini ya, produksi minyak di kulit kita itu berlebih sehingga problem yang muncul itu salah satunya adalah jerawat ataupun kusam. Kemudian kurangnya asupan buah-buahan dan sayur-sayuran yang sehat gitu ya. Kemudian kebiasaan buruk seperti merokok, minum alkohol, kebiasaan buruk seperti tidak membersihkan make up itu adalah penyebab kerusakan-kerusakan kulit yang bisa saja kita alami. Nah, selanjutnya adalah penyebab kerusakan kulit dari kesalahan penggunaan skincare. Nah,
menggunakan skincare yang berlebih itu bisa jadi menyebabkan kerusakan kulit yang selanjutnya gitu ya teman-teman. Bukan berarti pakai skincare itu akan apa ya merawat dan juga mensehatkan kulit kita, tapi bisa jadi justru akan menjadi bumerang kayak gitu ya untuk kulit kita. Oleh karena itu teman-teman perlu paham bagaimana menggunakan skincare yang tepat kayak gitu ya, dan juga baik. Bagaimana memilih skincare yang tepat dan juga baik untuk bisa direkomendasikan ke klien teman-teman. Nah, ini beberapa kesalahan penggunaan skincare ya. Yang pertama adalah tidak memperhatikan kandungan skincare itu sendiri. Bahan-bahan apa yang digunakan? Apakah bahan-bahan berbahaya atau bahan-bahan yang sehat? Terus kemudian yang kedua, tidak melakukan eksfoliasi secara rutin gitu ya. Atau justru melakukan over eksfoliasi. Itu juga bisa menyebabkan kerusakan kulit yang selanjutnya kayak gitu. Kemudian sering bergonta-ganti skincare dalam waktu yang cepat ya. Kita tidak memberikan jeda kulit kita untuk istirahat kayak gitu ya dari paparan bahan kimia kayak gitu ya. Oleh karena ini penting banget nih teman-teman perlu paham skill bagaimana merekomendasikan penggunaan skincare untuk klien teman-teman ke depannya. Yang ketiga, tidak melakukan pembersihan dengan sempurna, dan yang keempat adalah kurangnya menghidrasi kulit kayak gitu ya. Jadi asal memakai pelembab, sedangkan kita tidak tahu apakah pelembab itu tepat atau tidak, ya sesuai dengan perlu kulit atau tidak. Nah ini skill-skill yang harus teman-teman kuasai. Nah, penyebab kerusakan kulit yang selain tadi ya adalah yang akan saya presentasikan berikut ini ya, konsep cantik sekejap. Nah, bagaimana konsep cantik sekejap itu? Nah, seperti yang kita tahu di sekitar kita banyak sekali ya perempuan-perempuan yang pengen cantiknya itu instan kayak gitu ya. Seperti misalnya dengan pemakaian layanan suntik botox atau suntik vitamin C, kemudian pemakaian pemutih dan juga tanam benang kayak gitu ya, yang itu tuh sebenarnya sakit kayak gitu. Tapi wanita itu rela kayak gitu, rela melakukan itu demi cantik. Sayangnya ya layanan kecantikan dan produk-produk tadi itu justru akan memberikan kerusakan yang jauh lebih parah kayak gitu ya untuk kita gitu. Contohnya adalah penggunaan krim-krim racikan yang berbahaya gitu ya, yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Misalnya untuk krim-krim pemutih gitu ya, kandungan bahan berbahaya yang biasa dikandung adalah merkuri dan juga hidrokinon. Kemudian obat-obat jerawat atau anti radang ya, yang menggunakan steroid tinggi gitu ya. Kemudian obat-obat flek ya yang menggunakan retinoid acid yang juga tinggi dan lain sebagainya. Ini perlu teman-teman pahami gitu ya, bahwa skincare di luar sana gitu ya tidak semuanya itu sehat. Ada juga yang krim-krim racikan yang menggunakan bahan-bahan berbahaya. Ini contohnya juga adalah layanan kecantikan yang cukup ekstrim ya, yang apa ya, wanita pun rela kayak gitu ya untuk mendapatkan standar kecantikan yang dia inginkan kayak gitu dengan melakukan perawatan-perawatan ekstrim seperti ini. Padahal seharusnya tidak perlu se-ekstrim ini pun bisa gitu. Nah, ini beberapa ciri ketergantungan krim berbahaya. Nah, yang pertama saat pemakaian ya. Saat pemakaian biasanya untuk pemakaian krim berbahaya ini kulitnya itu terlihat putih tapi pucat kayak gitu ya, dan hasilnya tuh instan. Kalau dipakai terus-menerus maka akan menimbulkan sensitivitas kulit kayak gitu ya, maka kulit itu akan terkena tampak merah-merah kayak gitu ya ketika terkena matahari, dan juga mengalami ketergantungan. Kalau dilepas kayak gitu ya ada efek rebound kayak gitu ya. Efek rebound itu misalnya saat berhenti gitu ya, maka malah tambah kusam kayak gitu ya, dan juga timbul jerawat yang terus menerus, bisa sampai mengalami gatal kayak gitu, iritasi yang berlebih, atau juga bisa muncul flek-flek hitam kayak gitu ya, justru lebih parah daripada sebelum memakai krim. Nah ini ya
Ini beberapa ciri ketergantungan krim berbahaya yang nantinya harus teman-teman bisa edukasi dan juga solusikan ke klien yang mengalami ketergantungan krim berbahaya seperti ini. Nah, ini beberapa kandungan dari krim berbahaya yang harus dihindari gitu ya. Yang pertama adalah hidrokinon dan juga yang kedua adalah merkuri. Kedua bahan ini adalah zat pemutih gitu ya, zat pemutih yang sering digunakan untuk pengobatan kasus pigmentasi gitu ya. Sayangnya di pasaran sana gitu ya, presentasi penggunaannya itu berlebih gitu ya, terlalu tinggi. Oleh karena itu pemakainya itu mengalami ketergantungan atau justru mengalami kerusakan yang tidak diinginkan kayak gitulah setelah memakai krim-krim yang mengandung bahan hidrokinon dan juga merkuri ini. Karena merkuri ini kan sifatnya korosif ya teman-teman. Korosif dan justru malah merangsang alergi yang berlebih seperti itu. Sehingga justru pemakainya dapat merasakan gatal-gatal dan pedih juga iritasi yang parah kayak gitu. Kulit bisa mengalami kemerah-merahan kayak gitu ya. Atau justru malah muncul seperti yang tampak di gambar kayak gitu kan. Jerawat yang berlebih kayak gitu ya, jerawat yang terus-menerus muncul. Nah, bahaya hidrokinon ini bisa banyak ya, Mbak. Justru akan menimbulkan masalah kulit yang lebih parah lagi, seperti ochronosis, seperti acne formis, gitu ya. Ini beberapa bahaya dari hidrokinon yang bisa timbul kayak gitu untuk pemakaian yang sembarangan, gitu ya. Yang pertama adalah kulit itu bisa merasa terbakar dan juga memerah. Ya, yang kedua, jika pemakaiannya itu terus-menerus bertahun-tahun gitu ya, itu bisa menyebabkan kanker. Yang ketiga, menyebabkan ochronosis, yaitu seperti melasma gitu ya, yang berwarna hitam kebiruan. Dan yang ketiga, erupsi acne formis, yaitu munculnya bercak kehitaman dan jerawat yang mendadak seperti itu. Nah, yang kedua, kita perlu tahu juga nih bahayanya steroid. Bahaya steroid ada beberapa. Yang pertama adalah mengakibatkan atnofi kulit atau penipisan kulit. Yang kedua, munculnya stretch mark atau gurat-gurat kemerahan, gitu ya. Yang ketiga, memunculkan telangiectasis ya, yaitu urat-urat pink merah yang muncul di permukaan kulit, gitu ya. Seperti urat-urat nadi gitu ya, tampak di wajah kita kayak gitu. Itu kan cukup mengerikan ya, cukup menyeramkan juga gitu. Yang keempat, adanya pelebaran pembuluh darah. Ini kan berbahaya sekali ya teman-teman. Kemudian hiperkeratosis dan lain sebagainya ya gitu. Ini bahaya-bahaya krim yang mengandung steroid tinggi. Nah, itu tadi tentang ini ya, kerusakan kulit dan juga konsep cantik sekejap yang kita perlu paham nih dan harus kita edukasikan ke klien kita untuk harus dihindari ya gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang kulit itu sendiri gitu ya. Apa fungsinya, bagaimana contoh-contoh tipe kulit, kemudian struktur kulit. Nah, fungsi kulit yang harus teman-teman pahami itu ada beberapa. Yang pertama adalah kulit itu sebagai pelindung ya, sebagai proteksi. Proteksi dari apa? Proteksi dari luka dan infeksi karena bakteri. Oleh karena itu, kulit perlu juga dilindungi gitu ya, agar fungsi proteksinya itu berjalan dengan baik. Jangan sampai kita melakukan over eksfoliasi gitu ya, atau over pengelupasan. Nah, salah satu fungsi kulit itu kan beregenerasi gitu ya, maka beregenerasi munculnya kulit baru sehingga di lapisan paling atas itu terjadi penumpukan sel kulit mati. Penumpukan sel kulit mati harus kita bantu pengelupasannya kayak gitu ya dengan proses eksfoliasi dengan menggunakan contohnya produk scrub kayak gitu atau toner kayak gitu. Hanya saja jangan terlalu berlebihan karena ketika berlebihan maka fungsi proteksi kulit ini akan hilang kayak gitu ya. Bakteri akan mudah kayak gitu ya untuk menginfeksi kulit kita. Nah, untuk
contoh-contoh yang ini ya, kehilangan proteksinya adalah ketika mereka itu menggunakan krim-krim bahaya yang tadi saya sebutkan gitu ya. Kenapa sih muncul efek rebound ketika mereka menggunakan krim berbahaya? Ya, contohnya adalah ketika mereka menggunakan krim yang mengandung steroid tinggi. Steroid ini akan merusak lapisan kulit bagian atas, ya, lapisan kulit epidermis. Ketika bagian atas yang melindungi kulit, ya, melindungi bagian dalam gitu ya, atau memproteksi kulit bagian dalam itu rusak, maka bakteri kulit itu akan mudah menyerang seperti itu ya, maka muncullah jerawat. Nah, itu salah satu efek rebound karena bagian fungsi kulit untuk memproteksi dirinya itu hilang kayak gitu ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah merasakan sensasi gitu ya, respon terhadap panas, dingin, sentuhan, dan tekanan kayak gitu. Kemudian yang ketiga, fungsi kulit adalah pengatur suhu tubuh. Yang keempat, melakukan ekskresi gitu ya, kelenjar keringat mengeluarkan air, garam, dan kimia lainnya atau racun kayak gitu ya, keluar dari tubuh kayak gitu. Nah, karena salah satu fungsi kulit ini adalah mengeluarkan racun gitu ya, oleh karena itu kebersihan pori-pori itu harus selalu kita jaga ya gitu ya, karena memang pori-pori itu kan tempat keluar masuknya ini ya, eh, zat yang bisa masuk ke kulit atau yang keluar dari kulit kayak gitu ya. Oleh karena itu pembersihan pori-pori itu harus sempurna kita lakukan. Kemudian sekresi dan juga penyerapannya. Penyerapan itu artinya adalah dari kulit itu ini ya, ada fungsi penyerapan nutrisi ataupun bahan-bahan kimia yang secara topikal dioleskan ke bagian kulit. Gitu. Nah, selanjutnya kita bahas tentang tipe-tipe kulit. Tipe-tipe kulit ada beberapa, contohnya adalah tipe kulit kering, normal, kemudian tipe kulit berminyak, dan juga kulit sensitif. Apa saja cirinya? Ciri-cirinya bisa dilihat dari slide berikut ya. Tipe kulit kering cenderung ini ya, mengalami berminyak kayak gitu ya pada malam hari. Kenapa? Karena kulit terpaksa kayak gitu ya, terpaksa atau secara cerdas bahkan, atau secara cerdas memproduksi minyak agar kelembabannya itu terjaga kayak gitu ya, perlindungan terhadap hidrasi kulitnya itu terjaga. Kemudian ukuran pori-porinya kecil gitu ya, tampak dari kenyataan kayak gitu ya di kulit kita itu tampilan pori-porinya itu kecil. Kemudian tidak mampu menahan kelembapan sehingga menyebabkan kulit itu menjadi kering, kasar atau bahkan terkelupas. Tampak dari luar itu kusam, kurang bersinar. Kenapa? Karena kelembapannya itu berkurang gitu ya. Kemudian tampil garis halus dan juga terasa tertarik kayak gitu ya. Kemudian untuk kulit normal ini ya, ciri-cirinya diantaranya adalah kulit menjadi sangat berminyak di siang hari. Kemudian teksturnya halus dan kenyal, warna kulitnya itu bersih dan cerah, pori-pori terlihat lebih besar gitu ya, dan produksi minyak yang sehat dan kelembapan itu terjaga gitu. Tetapi ini ya, untuk kulit normal, nah ini yang paling mudah untuk ditangani gitu ya. Nah, selanjutnya adalah tipe kulit kombinasi dan juga berminyak. Untuk kombinasi biasanya kadar minyak di beberapa area wajah kayak gitu tuh berbeda. Zona T-zone biasanya itu lebih berminyak. Kadang-kadang terjadi jerawat itu di sekitar area T-zone. Kemudian untuk kulit berminyak itu kulit menjadi berminyak 1 jam setelah pembersihan, itu ciri-cirinya. Kemudian teksturnya kasar, pori-porinya terlihat besar. Kemudian kulit tampak berkilau gitu ya, karena tampilan minyaknya itu terlihat jelas kayak gitu. Kemudian pori-pori memudahkan pori-pori itu tersumbat dan juga bernoda. Nah, produksi minyak tidak seimbang sehingga mudah memunculkan jerawat.
Nah, salah satu fungsi yang tadi saya sebutkan gitu ya, dari kulit adalah kulit dapat melakukan regenerasi ya gitu ya, regenerasi yaitu proses pergantian sel kulit yang rusak yang digantikan dengan sel kulit yang baru. Nah, proses regenerasi ini biasanya berlangsung selama 28 hari. Kemampuan regenerasi kulit itu melambat seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, untuk wanita dewasa sudah membutuhkan skincare untuk ini ya, melakukan bantuan eksfoliasi dari luar. Contohnya adalah toner ataupun scrub. Atau juga bisa melakukan perawatan mingguan dengan facial kayak gitu ya. Kemudian ketika kulit beregenerasi, maka akan ada tumpukan sel kulit mati di permukaan kulit ya. Yang ini yang menyebabkan kulit menjadi tampak kusam dan juga berjerawat. Oleh karena itu, kita wajib melakukan eksfoliasi rutin. Hanya saja catatannya adalah tidak melakukan eksfoliasi yang berlebihan. Gitu ya. Ketika melakukan eksfoliasi yang berlebihan, maka fungsi proteksi kulit itu akan berkurang. Ya, justru akan menimbulkan permasalahan kulit seperti iritasi ataupun jerawat. Gitu. Nah, selanjutnya kita perlu paham tentang lapisan-lapisan kulit ya. Jadi, kulit itu memiliki 3 lapisan utama. Yang pertama adalah epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga adalah subcutaneous tissue ya, atau lemak-lemak kulit kayak gitu. Nah, yang akan menjadi bahasan utama kita itu adalah di lapisan epidermis dan juga dermis. Gitu ya. Lapisan epidermis memiliki beberapa lapisan ini ya, layer-layer kayak gitu yang membentuknya seperti kutikel, stratum corneum, granular layer, prickle layer, dan juga basal layer. Nah, yang perlu teman-teman kuasai nanti dalam lapisan epidermis itu ini adalah di bagian ceramide gitu ya, di lapisan stratum corneum, yaitu nanti ada bahasan tentang skin barrier ya gitu ya, kelembapan alami kulit yang menjadi pelindung utama dari kulit kita. Kemudian yang akan teman-teman pahami juga adalah di lapisan basal layer. Di lapisan basal layer ini ada proses pigmentasi gitu ya. Jadi adanya sel-sel melanin kayak gitu yang memproduksi pigmentasi kulit gitu. Kemudian di lapisan yang kedua ada lapisan dermis. Ini ada struktur pembangunnya yaitu serat kolagen dan juga elastin. Nah, ini penting juga perlu teman-teman kuasai tentang kolagen dan elastin ini karena jika mengalami kerusakan ataupun kekurangan serat kolagen dan juga elastin, maka struktur kulit di lapisan atas dapat apa ya, tampak mengalami kerusakan ya, seperti kayak bopeng gitu ya, seperti pori-pori membesar atau juga seperti munculnya kerutan kayak gitu dan juga kenduran kulit. Nah, dapat dilihat di slide ya, ini perbandingan antara kulit yang sehat dan juga kulit yang tidak sehat ya. Skin barrier itu adalah kelembapan alami yang dimiliki oleh seluruh manusia kayak gitu ya. Kalau bahasanya bahasa di bidang kecantikan kayak gitu ya, ini adalah skincare alami tubuh kayak gitu ya, skin barrier, kelembapan alami kulit kayak gitu. Eh, apa saja yang membedakan ini ya, skin barrier yang rusak dan juga yang sehat gitu ya. Seperti tampak di gambar sebelah kiri gitu ya, sebelah kiri itu adalah tampilan dari skin barrier yang sehat, masih sehat. Nah, struktur penyusunnya seperti fatty acid kayak gitu, kemudian ceramide, ya, protein penyusunnya itu tuh masih bagus, masih sempurna, masih banyak sehingga terlihat rapat kayak gitu kan, sehingga terlihat rapat. Sedangkan untuk yang tidak sehat, tampilannya itu renggang-renggang kayak gitu ya. Jadi kekurangan ceramide, kekurangan fatty acid, kekurangan protein penyusun skin barrier ini. Ketika kekurangan tampilan renggang-renggang, maka ini ya
zat-zat dari luar kayak gitu ya. Zat-zat atau partikel-partikel dari luar itu tuh mudah sekali masuk ke kulit sehingga dapat memunculkan kerusakan kulit gitu. Juga bisa dilihat di gambar, ketika skin barrier itu rusak, maka hidrasi kulit dari dalam kayak gitu itu mudah sekali keluar dari kulit kayak gitu ya. Oleh karena itu kulit akan cenderung mengalami dehidrasi atau kekeringan. Nah, sedangkan kulit itu sendiri sangat membutuhkan hidrasi, sangat membutuhkan cairan kayak gitu loh untuk menghantarkan nutrisi kayak gitu dari dalam tubuh kayak gitu ya. Gitu. Nah, ini yang menyebabkan kulit kita itu tampak sehat dan juga dan juga mengalami kerusakan gitu ya. Untuk ciri-ciri kulit yang sehat kayak gitu ya, kelembapan itu harus terjaga dengan baik. Kenapa? Karena kandungan air akan menghantarkan nutrisi dengan baik ke seluruh permukaan kulit sehingga kulit tampak ronanya itu tampak bercahaya gitu ya, berkilau kayak gitu dan juga tampak sehat. Nah, baik, itu saja untuk materi tentang ini ya, dasar kecantikan yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Nanti saya akan lanjutkan tentang skill konsultasi gitu ya, dan juga pengetahuan produk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.